Jenderal Sudirman namanya selalu dikenang. Jenderal Sudirman adalah salah satu pahlawan yang dicintai dan dikagumi dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beliau adalah pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah kemiliteran Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya dalam memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan. Sosok Jenderal Sudirman, pemimpin berkarisma besar yang rela berkorban, memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Tentu banyak peristiwa yang dialami oleh Jenderal Sudirman. Beliau berjuang tanpa ada rasa takut sedikit pun. Salah satu kisahnya yaitu saat Jenderal Sudirman dan pasukannya sedang melakukan perang gerilya pada tahun 1948. Peristiwa itu menjadi sejarah karena kala itu Jenderal Sudirman berhasil mengecoh Belanda yang berusaha menangkapnya. Bahkan diduga sang jenderal disebut memiliki jimat yang ampuh untuk melindungi dirinya dari serangan agresi Belanda. Di saat Indonesia kembali didatangi oleh pasukan Belanda pada tanggal 19 Desember 1948, saat itu Belanda mulai menyerang pangkalan udara Maguwo di kota Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Indonesia. Belanda berhasil menguasai Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948 karena Belanda terus-menerus melakukan serangan pada tanggal 22 Desember 1948. Jenderal Sudirman memutuskan untuk meninggalkan kota Yogyakarta untuk memulai perang gerilya. Sebenarnya saat itu Jenderal Sudirman sedang mengalami sakit yang membuat paru-parunya hanya berfungsi 50%. Pada akhirnya Jenderal Sudirman melakukan misi perang gerilya yang berlangsung pada akhir Desember 1948 hingga awal Juli 1949. Gerilya adalah cara berperang dengan sembunyi-sembunyi dan menyerang secara tiba-tiba. Selama perang gerilya, pasukan yang dipimpin Jenderal Sudirman melakukan penyerangan ke pos-pos yang dijaga Belanda atau saat konvoi. Selain berbagai strategi untuk memecah konsentrasi Belanda, perang gerilya juga merupakan respon Indonesia atas agresi militer kedua yang dilancarkan oleh Belanda. Sesampainya di kota Kediri, pasukan Belanda tiba-tiba menemukan persembunyian Jenderal Sudirman. Belanda bisa mengetahui keberadaan Jenderal Sudirman ini. Rupanya dilaporkan oleh salah seorang prajurit Jenderal Sudirman yang berkhianat. Karena keberadaan dirinya sudah diketahui oleh Belanda, dalam keadaan yang sangat genting, Jenderal Sudirman lantas mengajak para prajuritnya untuk menggelar zikir bersama. Seketika itu Jenderal Sudirman mengatakan kepada prajuritnya, "Mari kita berzikir agar diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali di antara tentara kita ada yang menyalahi janji menjadi pengkhianat nusa bangsa dan agama. Kalian harus senantiasa ingat bahwa perjuangan selalu memakan korban. Jangan sekali-kali kita membuat rakyat menderita." Meski markasnya berhasil ditembus, namun Belanda tetap gagal menangkap Jenderal Sudirman. Karena itulah tidak sedikit para pejuang yang lantas kebingungan melihat kejadian tersebut. Banyak prajurit yang lantas bertanya mengenai jimat sakti yang dimiliki Jenderal Sudirman hingga sang jenderal besar ini bisa lolos begitu mudahnya dari serangan lawan. Berdasarkan berbagai sumber saksi sejarah, rupanya Jenderal Sudirman memiliki 3 jimat yang selalu dipegang teguh. Pertama, tidak pernah lepas dari bersuci. Dimanapun berada, selalu mensucikan diri dengan berwudu. Yang kedua, sholat tepat waktu dan berzikir. Yang ketiga, tulus dan ikhlas dalam bertugas, bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan keluarga, bukan untuk kepentingan institusi, bukan untuk partai, tetapi untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Jenderal Sudirman mengatakan bahwa pahlawan sebenarnya bukan dirinya, melainkan rakyat. Tanpa rakyat, tentara bukan siapa-siapa. Tentara besarnya dari rakyat. Pahlawan sebenarnya bukan Sudirman, tapi rakyat. Apapun itu, intinya jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tetapi tanyakan pada dirimu apa yang sudah kalian berikan untuk negaramu. Pesan Bung Karno. Dan berakhirlah kisah sejarah ini. Semoga bermanfaat. Ditunggu like, comment, and subscribe-nya. Terima kasih.